Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Ibu. Iya, terima kasih Ibu Riana. Ya, Ibu, silakan duduk. Silakan duduk. terima kasih. Ibu, Iya. izin Bu, apakah Iya. mengganggu Bu? Oh tidak, Bu. Mohon maaf saya karena baru nih, Bu. Dengan Ibu siapa ya, Bu ya? Ngajar apa ya? Oh iya, maaf ya Bu. Perkenalkan, saya Ibu Mega Alfiani Wulandari. Saya Iya. mengajar fisika di kelas 11-12 IPA Bu. Oh begitu. Iya, mohon maaf. Ini karena saya baru 2 minggu di sini. Kemarin kan rapat saya bersama guru belum hafal ya satu-satu orangnya. Gimana Ibu Mega? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Ibu, ini ada sedikit permasalahan ini Ibu. Jadi saya ini bingung. Permasalahan apa ini Bu Mega? Permasalahan Bu Mega dengan Ini permasalahan saya dengan sebenarnya permasalahan anak didik nih Bu ya. Anak didik kita. Iya. Sebelumnya tujuan Bu Mega mau menemui saya untuk pembicaraan ya Bu Mega. Iya ini Bu, ini karena mungkin saya lagi bingung ya, karena ada salah satu guru saya nih Bu ya, sulit sekali dia untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan juga teman sekelasnya. Jadi tujuan saya mungkin di sini untuk ngadep Ibu agar saya bisa memberikan solusi terbaik buat anak didik saya nih Bu. Nah, baik, oh begitu, iya. Baik, Bu Mega, gimana? Ada hambatan apa kira-kira dengan siswanya, dengan murid-muridnya? Iya Ibu, itulah Bu yang ingin saya bicarakan di sini karena hambatan yang di saat saya melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu ya, di kelompok ini dia ini tidak bersedia Bu untuk masuk ke dalam kelompok, baik yang sudah ditetapkan maupun juga kelompok yang misalnya nih saya bilang, ayo kamu maunya menginginkan yang mana nih? Nah begitu. Sudah saya fasilitasi, dia pun juga nggak mau Bu. Dia maunya kerja sendiri aja. Pendapat Ibu tentang siswa yang inginnya kerja sendiri berarti gimana itu Bu? Maksudnya karakternya atau gimana menurut Ibu apa? Bagaimana Ibu memandang siswa tersebut? Iya, seperti ini. Gimana Bu? Kalau menurut saya Bu ya, karena kebetulan saya juga baru mengajar di kelas 11 ini, baru bertemu dengan anaknya. Jadi juga saya baru Bu ya, baru membaca situasinya ya Bu ya. Sepertinya kalau saya lihat dari ciri-ciri yang dia tunjukkan dalam sehari-hari itu sepertinya anaknya seperti anak introvert gitu Bu. Jadi anaknya lebih senang sendirian, kerja sendirian ya Bu ya. Ya mungkin bagi anak itu dengan kerja sendiri cepat menyelesaikannya daripada berkelompok gitu ya Bu Mega. Iya, mungkin gitu Bu. Kira-kira bagaimana cara Bu Mega bisa mengatasi masalah tersebut Bu Mega supaya anak-anaknya bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya itu? Iya Bu. Nah itu Bu ya membuat saya bingung. Padahal ya Bu ya kalau pembelajaran saya dia itu luar biasa sekali Bu. Karena dia banyak informasi melalui membaca buku dan menjawab latihan-latihan dengan seksama Bu. Nah, tetapi jika dia tidak suka Bu dengan pembelajaran, misalnya nih pembelajaran yang kita hari ini mungkin dia lagi nggak mood gitu ya Bu ya. Nah itu
dengan menggambar, pokoknya imajinasi dia sendiri lah Bu. Nah begitu Bu. Berarti sebenarnya Bu Mega ada potensi siswa di dalam situ ya. Jadi gimana Iya, maksudnya cara Bu Mega mengatasinya bagaimana nah supaya itulah Bu ya. anak itu bisa 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 masuk ke teman-temannya dengan potensi siswa kan dia bisa menggambar, ya kan? Dia punya potensi loh, Bu Mega, potensi yang bagus yang bisa diseringkan ke temannya. Mana tahu ada temannya juga yang sama kan hobinya. Menurut Bu Mega, cara mengatasinya gimana dengan potensinya anak itu? Ya, mungkin awalnya saya mencoba ya Bu ya untuk berbicara dengan anak ya Bu ya. Nah, baik. Mencari tahu lebih banyak apa terjadi begitu ya Bu ya. Nah, terus melakukan pendekatan lah Bu secara personal mungkin. Jadi biar saya tahu juga kemampuan apa aja yang dia miliki begitu Bu. Karena kan ini baru berapa bulan ya. Iya. Baru berapa bulan. Betul. Terus bagaimana tindak lanjut yang nanti Ibu akan lakukan Bu dengan dengan solusi Ibu tadi, tindak lanjutnya apa? Mungkin saya akan terus menerus ya Bu ya, continue ya berarti ya, berusaha untuk melakukan pendekatan dan juga mungkin saya akan meminta beberapa teman untuk bisa melakukan pendekatan juga dengan dia, yang melakukan hal sama lah seperti yang saya lakukan begitu Bu. Baik, kalau begitu kira-kira siapa aja yang Ibu libatkan dalam tindak lanjut ini? Teman-temannya sekelas, mungkin saya akan ajak sharing ya Bu ya. Kemudian juga teman-teman sejawat saya, mungkin di jam-jam istirahat saya akan mengajak teman-teman juga untuk berdiskusi tentang anak didik ini, agar mereka pun juga bisa memberikan perhatian lebih ya Bu, seperti yang saya lakukan, sehingga mungkin akan tumbuh rasa percaya diri terhadap anak tersebut dan mungkin anak tersebut akan merasa diakui. Iya, baik Bu Mega, saya kira sudah bagus itu solusi dan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Nah, dicoba Ibu solusi dan tindak lanjutnya semampu Ibu ya. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu bisa kembali ke saya. Mungkin ada beberapa solusi lagi yang bisa kita bahas bersama-sama Bu Mega. Ya Ibu, terima kasih Bu. Semoga teman-teman semua pada bisa mensupport saya sehingga nanti anaknya bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan juga teman-teman sekelasnya. Iya, baik Bu Mega, mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Sepertinya hanya ini dulu ya Bu. Nanti kalau misalnya seandainya ada permasalahan kembali, saya akan temui Ibu kembali, begitu Bu? Baik, memang harus seperti itu ya Bu Mega ya. Kita sebagai guru harus bisa sigap mencari solusi, mengajak teman berkolaborasi dan bertanya, mungkin sharing supaya ada beberapa pendapat yang bisa kita jadikan pertimbangan seperti itu Bu Mega. Iya Ibu Riana. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Saya dengan adanya saya ngobrol sama Ibu Riana, kepala sekolah baru yang cantik ini, jadi membuat saya sedikit menambah semangat saya untuk bisa nggak apa-apa Bu, agar bisa membuat anak didik kita jadi yang saya inginkan lah gitu ya Bu ya. Betul, Bu Mega memang hebat, jadi harus semangat ya Bu Mega ya, supaya kita bisa jadi guru yang bisa menuntun anak-anak kita berkembang sesuai dengan karakter dan potensinya Bu Mega. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu
Bu Mega ya. Iya. Nah, permisi ya Bu, maaf mengganggu ya Bu. Ya, sama-sama Bu Mega, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Riana. Waalaikumsalam Bu Maya. Kelihatannya Ibu sedang bingung-bingung gitu ya, seperti ada yang dipikirkan. Ada apa nih Bu? Apa yang bisa Ibu Iya. ceritakan? Iya Bu Maya, saya mau ketemu Ibu. Tadinya mau minta saran atas permasalahan saya Bu Maya. Jadi di kelas saya itu ada siswa yang pacaran. Nah, yang protes itu teman-temannya Bu Maya karena merasa tidak nyaman di kelas melihat mereka berdua. Itu Bu Maya. Oke, baik. Nah, Ibu Riana pengen dapat apa nih dari percakapan kita? Saya ingin ada solusi, mungkin ada pertimbangan dari Bu Maya atas permasalahan siswa saya, Bu. Karena saya juga bingung menyelesaikannya sendiri, mana tahu Ibu Maya ada solusi untuk saya. Oke, baik. Nah, kalau dari pengamatan Bu Riana nih, bagaimana murid itu di kelas, Bu? Apakah mereka melakukan hal-hal negatif, Bu? Sebenarnya enggak juga sih Bu Maya, mereka enggak negatif, cuma ya seperti kalau mau ngerjain tugas tuh berdua, apa-apa tuh berdua gitu, pulang berdua. Jadi anak di kelas itu merasa nggak nyaman karena mereka berdua gitu Bu Maya. Jadi yang nggak nyaman ya teman-temannya itu ngadu ke saya. Jadi ya saya juga bingung karena mereka berdua kan maksud saya nggak ngapa-ngapain, tapi yang namanya anak-anak kan Bu Maya punya apa ya sensi ya kali ya. Tapi saya juga bingung nih dengan mereka seperti apa. Iya Bu ya. Nah, kalau Ibu Riana menginginkan murid Bu Riana itu seperti apa? Nah, saya inginnya sih mereka saling menghargai gitu Bu Maya, yang maksudnya yang pacaran ini tadi yang menghargai temannya, jangan sampai over gitu di kelas, sampai teman-temannya merasa tidak nyaman. Ya, nah jadi kalau dari apa yang Ibu inginkan itu ada di level 10, nah kira-kira murid yang seperti yang Ibu ceritakan tadi itu ada di level berapa, Bu? Mungkin di level 6 Bu Maya ya. Iya. Bu Riana pengennya mereka itu ada di angka berapa kira-kira? Kalau bisa di angka 9 Bu Maya, kalau 10 ya harusnya 10 karena mereka anak pintar sih. Saya angka 10 aja deh. Oke, baik ya. Bu Riana menginginkan murid Ibu Riana itu ada di level 9 atau 10 ya, Bu ya? 9 Bu. Iya, ya, karena 9 atau 10. Karena murid itu sebenarnya pada dasarnya pintar, hanya saja mereka itu sering pacaran, sering berdua terus, sehingga kawan-kawan yang lain merasa kurang nyaman ya, Bu. Iya, betul. Nah, jadi apa nih yang bisa Ibu Riana lakukan untuk membantu murid tersebut mencapai level yang Ibu inginkan? Mungkin saya akan mediasi ya Bu Maya ya. Saya panggil dulu yang siswa-siswi ini yang pacaran, saya ajak ngobrol gitu Bu. Karena kan pada dasarnya mereka adalah murid yang pinter, yang aktif di kelas, di sekolah. Jadi saya yakin mereka bisa sih sharing dengan saya. Nah, mungkin juga nanti saya ajak mediasi juga ke teman-temannya bagaimana sebaiknya langkah yang harus saya lakukan sebagai wali kelas Bu Maya. Iya, ya bagus sekali ya Bu ya sebenarnya rencana Ibu itu. Jadi Ibu mencoba menjadi penengah dari kedua belah pihak ya Bu ya, antara murid yang berdua itu yang pacaran dan juga kawan-kawan sekelasnya ya Bu.
Iya Bu. Iya. Nah, kemudian nih, bagaimana rencana Ibu ke depannya, Bu? Apa yang akan Ibu lakukan? Rencana ke depan, saya pengen mereka itu nggak ada circle-circle, saya anggap itu kayak circle deh, lebih ke ini ya, lebih ke kelompok-kelompok, ya kebetulan aja yang ini pacaran gitu. Sepertinya saya menemukan seperti geng-geng gitu di dalam kelas Bu Maya. Nah, saya ke depan mungkin akan saya berikan nasihat atau apa ya Bu Maya, kegiatan yang bisa membuat mereka tuh solid satu kelas. Seperti itu Bu Maya. Iya, bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu itu ke depannya. Nah, kira-kira kapan itu akan Ibu lakukan? Karena masalahnya ini lagi hangat-hangatnya, sebaiknya saya lakukannya dalam waktu dekat Bu Maya, supaya tidak menjadi ini ya, menjadi panjang gitu. Iya Bu ya, mesti cepat diselesaikan ya Bu ya. Iya Bu Maya. Nah, jadi Bu, siapa saja nih yang Ibu libatkan dalam permasalahan ini untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Mungkin saya juga perlu ada guru BK ya Bu Maya, karena apa ya, biar anak-anak juga bisa konseling seperti itu. Jadi yang saya libatkan ya saya sebagai wali kelas, anak-anak ada guru BK ya Bu Maya. Seperti itu Bu Maya. Oke, baik Ibu. Nah, gimana nih perasaan Ibu Riana sekarang setelah bercerita nih dari tadi cerita panjang lebar dengan saya? Gimana perasaan Ibu sekarang Bu? Perasaan saya lega Bu. Sudah cerita, maaf Bu Maya batuk-batuk. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lega. Iya. Ya Bu Iya. Riana jaga kesehatan Saya juga ya bisa Bu. menemukan solusi atas permasalahan saya. Iya, alhamdulillah Ibu. Ibu juga jaga kesehatan supaya Ibu bisa cepat menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Siap Bu Maya, terima kasih. Nah, apa yang Ibu dapatkan Bu dari pembicaraan kita? Yang saya dapatkan adalah sebenarnya ada nilai-nilai yang bisa saya ambil Bu, dari permasalahan siswa, juga saya juga bisa menjadi merasa apa ya Bu, harus bisa menjadi penengah, nilai menghargai seperti itu Bu Maya. Iya, baik. Oke, baiklah Ibu. Kalau begitu cukup dulu ya mungkin Bu ya pembicaraan kita. Kita ketemu lagi ya Bu ya minggu depan. Saya pengen denger nih cerita dari Ibu gimana kelanjutannya dari permasalahan ini. Ya Bu ya? Iya, siap Bu Maya, siap. Doain ya Bu Maya, semuanya lancar. Iya, saya doakan Bu semoga masalah ini cepat terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Tidak ada pihak yang dirugikan juga. Iya, siap. Oke, baiklah Ibu. Terima kasih Bu Maya. Iya, terima kasih juga Ibu Riana. Saya pamit ya Bu Maya. Iya, ya, maaf mengganggu waktunya Bu Maya, saya pamit. Oh, nggak apa-apa Ibu. Iya, waalaikumsalam. Nanti kalau ada permasalahan lagi bisa Bu cerita lagi dengan saya ya Bu ya. Iya Bu Maya, terima kasih banyak bantuannya. Iya, baik Ibu Riana, terima kasih. Sama-sama.